Ya, 各位家人，大家早安semuanya, selamat pagi. Ya, 首先会学感谢天师的Namo Buddhaya. Ya, selamat pagi sahabat yang terkasih, Namo Buddhaya. Selamat berpuja bakti. Sang Yang Hadi Buddha, Mingming Shangti, melindungi kita semua yang ada di sini. Selalu ada pertolongan untuk kita yang percaya. Berbuat baik tidak menunggu waktu maupun menanti hari yang baik. Untuk melakukan perbuatan baik, setiap waktu adalah waktu yang baik. Begitu pula kita dapat memutuskan transaksi-transaksi pada kesempatan terbaik yang menghasilkan sebuah reputasi. Reputasi di dalam bertransaksi dapat kita mendengarkan ulasan lengkapnya dari Ibu Sinta. Saya Charles mempersilahkan Ibu Sinta dipersilahkan. 谢谢. Namo Buddhaya, sahabat yang terkasih, hari ini reputasi transaksi 增强你在交易中的声誉 atau keyakinan opini umum yang dimiliki orang lain tentang Anda. Jika Anda dianggap dapat dipercaya dan baik hati, bijaksana, lapang dada, Anda memiliki reputasi yang baik. Reputasi berasal dari kata reputation, yang berarti pertimbangan. Begitulah cara orang menilai atau memberi simbol. Label Anda itu baik atau buruk. Reputasi bukan hanya sekedar label, melainkan landasan utama yang mempengaruhi berbagai lika-liku aspek penting dalam dunia bisnis. Manakala jika bertransaksi, keputusan bertransaksi akan membawa dampak yang solid dan positif, tidak hanya pada individu tersebut saja, tetapi juga pada perusahaan itu sendiri hingga terlibat semua departemen di dalamnya. Reputasi di dalam bertransaksi dapat disimpulkan membangun kepercayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencari nafkah, dan berbelanja kebutuhan primer dan sekunder. Reputasi bertransaksi bergaung. Rezekimu tidak akan dimakan orang lain. Keuntunganmu tidak direbut oleh orang lain. Tempatmu nanti di nibana ataupun di neraka juga nanti tidak akan ditempati oleh orang lain. Sudah disiapkan. Demikianlah sepenggal ajaran Buddha. Kelalaian atas perbuatan kita, hingga yang bagaimana dapat mencengkram di dirimu, itulah yang diingatkan oleh Buddha. Tentunya kita jangan lalai. Pelajari ajarannya, baca dan praktikkan makna sabda syair-syairnya. Jauhi dari hawa nafsu atau terpenjara oleh hawa nafsu. Terpenjara bukan berarti kamu masuk di lapas atau yang dimaksud di penjara. Namun kamu tidak bisa melawan hawa nafsu. Apapun yang kamu inginkan, kamu turuti hingga tidak sanggup melawannya. Begitu engkau tergiur dengan aset, uang, harta, dan sebagainya, kamu tidak bisa melawan hawa nafsumu itu. Jangan ketawa. Ada yang sampai bertaruh nasib di meja judi. Tumbang. Kalah sampai-sampai pulang tinggal pakai celana kolor saja. Artinya, sudah lemah sekali untuk melawan hawa nafsunya. Kamu bertransaksi tiada daya nalar lagi. Lebih gila lagi, entah kenapa sebenarnya bagaimana, ini true story, kisah nyata. Karena saking pinginnya
menjadi para suci, ada saja orang yang merancang penggelapan aset rumah Tuhan. Apa sih maknanya? Tidak ada rasa takut pada Sang Hyang Adi Buddha atau Mingming Shangti. Begitu pula dengan para dewa-dewi atau Shenpo. Para leluhurmu menangisi dirimu ketika melihat agamamu telah pergi dari hatimu. Anda siapa? Ngaku umat di sini? Pemuka agama di sini? Reputasi Anda di dalam bertransaksi dengan Sang Hyang Adi Buddha atau Mingming Shangti sebenarnya cukup Jiutao, membuka jalan samsara menuju Nibbana, dan Xiutao, rajin datang puja bakti, membina diri, ikuti ajarannya, bersandar padanya. Kamu dilindungi. Pasti waktunya tiba akan dilipat gandakan rezekimu. Kita dapat menjalani hidup berpura-pura, lalu bersandiwara di hadapan manusia, cuma menampilkan hal-hal yang baik, sembari menyembunyikan sifat buruk kita. Ingat, semua ini tidak dapat kita tutupi dari Sang Hyang Adi Buddha atau Mingming Shangti yang Maha Tahu. Penilaiannya tentang kitalah yang terpenting dan itulah yang paling menentukan. Reputasi semu yang kita bangun terpampang terang benderang dilihatnya. Buddha menghendaki hidup tulus yang dijalani dengan pertobatan, bukanlah reputasi semu yang kita citrakan. Saya Sinta, sekian. Saya kembalikan ke moderator. 谢谢。Ya, setiap pekerjaan pasti memiliki kesulitannya sendiri dan juga tantangannya sendiri. Mengharapkan satu transaksi yang lancar, apalagi bereputasi, berkali-kali ditolak, diremehkan. Kerap menanti hingga si calon pembeli tidak mau ditemui. Ini adalah kesulitan pada saat saya alami sebagai seorang pemasaran. Kesulitan itu sebenarnya sebuah berkat pendorong yang sehat. Mengapa? Ya, karena tidak ada kesulitan, maka tidak ada juga keberhasilan. Pada alinea pembabaran dari Ibu Sinta, adanya kejadian penggelapan aset di rumah Buddha yang kita ketahui pada rumah Buddha kita. Ini membawa insting. Saya tentunya kita pun telah memberanikan membuat sebuah kesaksian bahwa mendapatkan sesuatu maka tidak menghargainya setelah didapat. Inilah transaksi tidak bereputasi. Buddha melihatnya dan tentu Buddha tidak mengajarkan ini, apalagi aset Buddha. Ya, untuk pendalaman topik hari ini, persilakan Hong Lao kita dapat menjelaskan lebih dalam lagi. Kami persilahkan. 谢谢。好，各位家人，大家好。 Ya, semuanya apa kabar? 好，就是有很多人都会认为说，认为我们就是别人看我们很好，好像很特别哈，这个就是一种快乐。好，那这也显示说啊，我们的存在是受到人家的欢迎。好，那一样的也被上天明明上帝他看我们的好，也是判断我们是好的人。 Yang menjadi orang dianggap istimewa oleh orang lain. Tentunya merupakan suatu kesukacitaan tersendiri. Hal itu menandakan kalau keberadaan kita diterima dengan sangat baik oleh orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Begitu pula dilihat oleh Sang Hyang Adi Buddha, Mingming Shangti, dalam penilaiannya yang baik. 那最重要的就是说，我们要认识到，就是说，
我们继续的成长，好，就是为了让我们变得更好，好，而不是变得廉价，好，变得忘了自己，然后傲慢。Ya. Namun patut disadari bahwa hal tersebut haruslah dibarengi dan disertakan dengan ketersediaan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan justru menjadi jemawa atau auman atau lupa diri, sombong atau kata untuk zaman sekarang kayak kepo seperti itu. 那我们来听这个法律组在2018年1月6号在法会就是来开沙跟我们结言的这份圣训，我们共同来探讨。Ya, sekarang kita memasuki dan bersama-sama membahas yaitu wejangan dari Li Falizu, yaitu yang dibabarkan pada tahun 2018 silam. 那这个内容呢，就是纯净天理放光芒，至公无私化八方。 Ya, kemurnian kebenaran sejati memancarkan cahaya dan keadilan untuk membenahi dunia. 阳光普照山外山，昔为后我来书望。 Cahaya penerang yang telah kita dapatkan juga harus digunakan untuk menerangi umat manusia lain. Berharap kita bisa mengikuti jalan ini dengan baik. 地德浩荡幽冥神，尊奉礼仪法先王。 Dewa dan para nabi selalu mengkhawatirkan umat manusia di dunia ini. Kita harus mengikuti aturan kebenaran dari Sang Buddha. 君子有志必有为，只许成功不投降。 Seorang budiman yang memiliki cita-cita pasti ada hasilnya. Hanya boleh berhasil dan tidak boleh menyerah. 转笔告示众良贤，无为而化使命单。 Menyampaikan pesan dari Tuhan Yang Maha Esa kepada para budiman sekalian agar bisa memikul dan menjalankan misi suci ini. 善与人同无分辨，专一自治达乐园。 Manusia dan kebaikan sejatinya tidak ada perbedaan. Harus fokus dengan cita-citanya agar bisa mencapai nirwana. 祥风普绕遐迩间，莫执己见走异端。 Angin kemuliaan mengelilingi dunia yang sesat. Jangan membiarkan pola pikir diri yang kaku membawa kita menuju jalan yang salah. 时至末后各了愿，任理真修人情山。 Masa akhir zaman ini, ikrar setiap orang harus dilunasi dan diselesaikan. Belajar kebenaran sejati dan serius membina tanpa harus membeda-bedakan orang. 眼光放远，智慧开，不染七情真道参。 Pandanglah jauh ke depan agar kearifan terbuka luas, tidak tertular oleh 7 gejolak hati dan memperdalam kebenaran sejati. 借假修真两分判，善恶自取掩祸端。 Meminjam yang palsu untuk membina yang asli. Kebaikan dan kejahatan harus disikapi dengan arif agar bisa menjauhi malapetaka. 生死燃料自打点，积功培德并不难。 Hidup dan mati tidak bisa diprediksi. Maka dari itu harus introspeksi diri. Memupuk jasa pahala dan kebajikan itu tidak sulit. 居安思危终安稳，有福造福永绵延。 Jangan terlena oleh kehidupan yang enak, agar rezeki yang dipupuk bisa berkesinambungan.
使己一生无怨悔，付出于道运改变。 Dan supaya tidak ada penyesalan dalam hidup ini, pengorbanan demi tao akan mengubah nasib kita. 何得天意自如意，顺天者昌少忧烦。 Sesuai dengan keinginan Tuhan, maka semua akan lancar. Mengikuti jalan Tuhan, kerisauan akan berkurang. 上天无亲唯德辅，自公乐施行方便。 Tuhan itu adil dan akan membantu orang yang memiliki kebajikan. Tidak peduli di mana saja, harus senantiasa menggunakan hati yang adil dalam melakukan sesuatu agar mendapatkan kelancaran. 与人和气事事圆，放下思念不疑偏。 Semua urusan akan lancar dan sempurna jika memelihara hubungan harmonis antara sesama. Letakkan keegoisan diri dan tidak melenceng dari jalan yang benar. 平常心处最清净，众善得善乐自然。 Hati yang sederhana paling suci, menanam benih kebaikan otomatis mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. 世间万物终归尽，唯有功过随身边。 Segala sesuatu di dunia ini kelak akan habis. Hanya jasa pahala yang bisa dibawa di samping kita. 受恩必报施恩旺，胜在暗示一马酸。 Jika menerima jasa harus dibalas, dan jika memberikan jasa janganlah diingat-ingat. Di dunia fana ini bagaikan ruangan gelap. Oleh karena itu kita harus selalu berhati-hati dan mengontrol diri sendiri. 26手中尊正义，上天不负汝心田。 Setiap saat harus menjaga kebenaran sejati. Tuhan tidak akan menyia-nyiakanmu. 祸福无门心所招，一切难以愿由缘。 Rezeki dan malapetaka semua berasal dari hati masing-masing. Semuanya susah untuk dikeluh kesahkan. 自作自受不依赖，时刻战兢永保安。 Apa yang diperbuat harus ditanggung sendiri tanpa menyalahkan orang lain. Selalu berhati-hati dan keselamatan akan terjamin. 勿以恶小而为之，勿以善小而不前。 Kejahatan sekecil apapun jangan dilakukan, dan jangan abaikan kebaikan kecil. 天之骄子得大道，了愿行功至圆满。 Sebagai anak Tuhan yang telah mendapatkan tahu kebenaran, tunaikan ikrar dan berbuatlah pahala kebajikan agar mencapai kesempurnaan. 习缘精进明理悟，放下一切要成坛。 Bersyukur atas jodoh baik ini dan terus mempelajari akan kebenaran sejati. Letakkan semuanya, maka jalan ke depan akan lancar dan bercahaya. 好，那这些都是我们的理法力主来跟我们启示的。 Ya, jadi ini adalah wejangan dan ajaran dari Lü Falizu yang ditujukan kepada kita semua. 所以我们要交代，本身要交代我们呢，我们作为一个人呐，我们在日常的生活当中就是都会有这种教育。其实我们都获得这个上天明明上帝的照顾。那我们要因为受上帝的照顾，所以我们要保护我们的名声。所以我们不可以跟上帝做交易。那上帝看到我们的一举一动，他就是来审判着，审判着我们，一举一动好坏，
上帝都看在这个眼中。Ya, kita sebagai insan berharap di dalam transaksi di kehidupan sehari-hari dapat memperoleh reputasi yang baik dari Sang Hyang Adi Buddha, Miming Shangti. Tentunya kita tidak bertransaksi padanya. Beliau melihat setiap tindakan kita dan penilaiannya ada padanya. 所以我们人呢，千万不要跟上帝进行这个交易。那我们可以遵循这个布加巴蒂的主题那我们交易中的生意，我们有第2章我们会再解释。Ya, jadi manusia tidaklah bertransaksi pada Sang Yang Adi Buddha, Miming Shangti. Jadi untuk penjelasan ini dapat kita ikuti pada Puja Bakti topik selanjutnya, yaitu reputasi dan bertransaksi episode yang kedua. 所以我们要向上帝祈祷，要礼拜先佛，要相信上帝。有一天我们一定会得到加倍的赐予我们所需要的。所以我们继续来用一个佛法故事来比喻。Ya, kepadanya kita berdoa, bersembayang, percaya akan Dia. Suatu saat tentunya diberikan yang kita butuhkan, dilipat gandakan. Nah, sekarang coba kita lanjut dengan sebuah cerita Dharma Sejati sebagai analogi. 那这个故事的主题就是佛要看交易的人的信誉。Ya, jadi kisah ini bertema Buddha melihat insan bereputasi di dalam transaksi. 这是真实的佛教故事就是佛陀在看到你的交易。Ya, jadi cerita Dharma Sejati hari ini judulnya Buddha melihat Anda bertransaksi. 好，有一天早上呢，一个妈妈呢就去市场她就要去买鸡蛋。那她就问这个鸡蛋呢多少钱？ Pagi hari itu seorang ibu pergi ke pasar untuk membeli telur ayam kampung. Lalu ia bertanya kepada pedagang penjual telur tersebut, berapa harganya? 那这个卖蛋的人呢，就说对这个妈妈说，他说我们是你是老顾客了啦所以我给你10个蛋15000块。Ya, 10 butir saya kasih Rp15.000, jawab si pedagang tersebut. Dan ini spesial untuk ibu karena sebagai langganan. 那这个妈妈说，这个妈妈就心里面就说她说怎么这个蛋这么便宜？这个妈妈呢就心里面就怀疑这个蛋是不是品质不好啊？所以她就打算不要买这家的15000的蛋，她要跑到别家去买了。 Nah ini, pikir si ibu itu kok begitu murah? Ini terlalu murah. Di benak ibu itu, dia mencurigai kualitas telur yang tidak baik karena begitu murahnya. Sehingga si ibu itu mengurungkan niatnya membeli telur di penjual tersebut. 结果呢，他到这个别家店去问呢，他的蛋更贵，10粒要3万块左右。 Ya, dari hasil survei, saat itu harga telur ayam kampung kisaran sampai 30.000 per 10 butirnya. Jadi hampir 2 kali lipat harganya. 那你看这个妈妈她到那家店去问这个蛋的价钱，这个蛋的价钱又贵这么多，贵1倍。可是这个妈妈她却买这个3万块的，不要买15000的。 Ya, lalu si ibu beralih ke penjual pedagang lainnya yang menjual telur ayam kampung dengan harga yang lebih mahal atau di atas harga murah tadi, yaitu yang menjual 15.000 per 10 butirnya. 所以当商品卖得很便宜的时候，不是每一个买家都很高兴我买到便宜的东西有一些人他会怀疑这个东西是不是坏了是不是过期了，或是要被丢掉的。那他们用出来的方法就是要销售他的东西
用出来的术语就是要销售东西，所以就杀价，就便宜的卖啊。Ya, pada saat barang dijual terlalu murah, tidak semua pembeli bergembira. Ada dari mereka menaruh rasa curiga, berasumsi barang itu rusak, atau sudah expired, kadaluarsa, atau barang afkir, dan lain-lain. Maka diberi istilah harga obral. 同样的，这个释迦牟尼佛啊，他来到我们的身边。教育我们这些道义啊，讲道理给我们听呐，为了就是要引导我们走向这个正确、很正确、很清楚的道路。可是并不是每一个人都感到高兴呐，所以这个清楚的心态，跟明智的行为，这是一个品格，品格教育的一部分，重要的一部分。Ya, demikian pula tidak semua manusia itu bersukacita tatkala mendengar berita Sang Guru Maha Agung kita, Siddhartha Gautama, hadir di kita dengan ajaran-ajaran atau sabda syair-syairnya yang menuntun kita pada jalan yang benar dan terang. Pola pikir yang jernih, tabiat yang bijaksana, inilah bagian dari ilmu budi pekerti. 所以一个人呢，不管都放下多大的罪过，也都可以免于死。好，那我们人犯的过错，上天都有机会让我们来改变。当然有时候看起来很不合理，可是你要知道，上天给我们这个宝贵的灵魂啊，宝贵的生命啊，他从来就没有跟我们计较过。Ya, seseorang dapat diselamatkan dari maut. Tidak peduli seberapa besar dosa sudah diperbuat. Insan diberi kesempatan untuk bertobat. Tampak tidak masuk akal, tidak sesuai ekspektasi. Keselamatan jiwa yang sangat berharga diperoleh dengan sangat cuma-cuma. 所以免费不是代表就是就是不代表安全性太便宜。好，就是所以你要救度的是白白的给的，所以是因为你明白，明白佛明白，因为你为人无法付出代价，即使把所有的金银财宝都给你了，都收集起来了，也是不够的。Ya, cuma-cuma tidak berarti keselamatan terlalu murah. Keselamatan diberi secara cuma-cuma. Karena Buddha mengerti, karena manusia tak akan mampu membayarnya. Walau seluruh emas perak, permata dikumpulkan, takkan cukup. 所以在结束这个故事之前呢，我们先解释这个释迦牟尼佛，这个上面我们刚才上面讲的这个故事，我们再解释一下。Ya, jadi sebelum tutup kisah ini, kita baru saja mempelajari ya kisah Buddha Siddhartha Gautama Siddhartha. 为什么这个卖鸡蛋的他把这个鸡蛋卖得很便宜？因为他们家那个就是这个港泵啊，因为生那个鸡瘟，那只有他的家没有生那个鸡瘟，所以他就想做好事，就是说，上天给我很慈悲，让我的鸡能够生蛋。所以我要别人没有收获，我有收获。Ya, lalu siapakah si penjual telur yang murah itu? Nah, dia adalah satu-satunya peternak ayam kampung berpanen telur dengan lancar, walaupun banyak peternak ayam kampung lainnya di desanya mengalami gagal panen. 他总是靠着上天的庇佑，因为他家里面有佛堂，他总是祈祷，充满着信心，相信佛陀，一定会给他一切的善良，得到这个很丰盛的东西。Ya, beliau senantiasa bersandar kepada Sang Hyang Adi Buddha. Di rumahnya ada sebuah meja altar Buddha. Dia selalu berdoa, bersembahyang dengan penuh
keimanan dengan keyakinan. Ia diberi Buddha secara cuma-cuma segala kebaikan dan keselamatan, berlimpah ruah. 所以他把这个鸡蛋卖的便宜，就是因为想做善事。好，那他当然做善事也不希望人家感激他，不过他的心意就是说他要做善事。好，所以他唯一做善事的方法就是把这个蛋的价钱放低便宜，让人可以买到这个好的鸡蛋。这个就是奉献的精神。因为他把这个蛋的价钱卖得便宜了。Ya, hingga saat itu si penjual telur ayam kampung ini bersyukur atas dilipat gandakan semua yang diharapkan. Maka dari itu peternak telur ayam kampung ini melakukan perdana dengan satu-satunya mengamalkan dengan menurunkan harga telur kampung kepada setiap pelanggannya. Itulah dedikasinya. Dia menjual telur ayam kampung itu dengan harga murah pada saat itu. 所以呢，有一句俗语就说啊，他说拥有一颗平常心，泥土也能变黄金。Ya, jadi ada satu pepatah ya yang mengatakan 拥有一颗平常心，泥土也能变黄金， yaitu artinya miliki hati yang normal dan stabil, maka lumpur pun bisa berubah menjadi emas. Barang yang tidak berharga pun bisa menjadi emas. 那还有一句福建话呢，就是搭赛买当探吉啊，就是说挑大便也能够赚钱，这个福建话。Ya, ada juga satu pepatah ya, yaitu bahasa Hokkien ya. Mandarinya yaitu 挑大便都能赚钱, yaitu artinya seperti di cerita tadi. Pedagang telur menjual telur dengan harga miring, dengan harga murah sebagai bentuk dedikasinya. Namun malah disangka buruk oleh calon pembeli. Coba kita kaitkan dengan kita, ya, umat manusia terhadap Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan ajarannya, menuntun kita tanpa meminta balasan dengan cara cuma-cuma. Namun justru banyak orang yang tidak menghargainya dan justru menganggap remeh ajarannya. 所以这个故事的提点就是愿一切众生都能够幸福。 Ya, jadi demikianlah kisah ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. 那我们现在就进入到这个自学省思。 Ya, sekarang kita memasuki ke renungan untuk kita belajar sendiri, untuk kita introspeksi diri sendiri. 这个自学省思，第一就是在教育中能有心欲吗？最后你会感到平静吗？因为你的意是好的，那你的心是单纯的喜悦，就完成了。 Ya, yang pertama, bisakah Anda memiliki reputasi di dalam bertransaksi? Pada akhirnya Anda merasa damai karena tujuan niat Anda baik. Hati Anda murni, bersuka cita, dilakukan. 你相信第二个就是你相信生命中每一笔交易都是有上帝在看着在判断吗？因为交易名义是共鸣的，你的福报不会被别人吃掉，你的利益不会被别人夺去，你的涅槃地狱的位置不会被人占据。好，已经准备好了。 这就是佛教的一部分。 Lalu pertanyaan yang kedua, percayakah Anda setiap transaksi di kehidupan dinilai oleh Sang Hyang Adi Buddha, Miming Shangti? Sebab reputasi bertransaksi bergaung. Rezeki Anda tidak akan dimakan orang lain. Keuntungan Anda tidak direbut oleh orang lain. Tempat Anda nanti di Nibbana ataupun di neraka juga nanti tidak akan ditempati oleh orang lain. Semua telah disiapkan. Itulah sepenggal dari ajaran Sang Buddha. 第三，如果有人他打算这个侵占
哦，上帝的家哦，请发表评论哦。这代表什么？哦，就是如果他已经不害怕明明上帝了，哦，连仙佛也不害怕。哦，当你的祖先看到你的宗教已经远离你内心时，哦，祖先会为你哭泣。Ya, lalu pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Berikanlah komen Anda jika ada saja orang merancang penggelapan aset rumah Buddha. Apa sih maknanya? Jika tidak ada lagi rasa takut pada Sang Hyang Adi Buddha, Mingming Shangti, bahkan pada para dewa-dewi juga para Shenfo. Leluhur Anda menangisi diri Anda ketika melihat agama Anda telah pergi dari hati Anda. 好，那我们今天的讲题就到这个地方。那我们端身正义，我们来进入最神圣的祷告。 Ya, sekarang kita memasuki ke bagian berdoa. Ya, sebelum itu saya mengingatkan untuk kita semua bisa mempersiapkan diri kita dari pikiran kita, hati kita, supaya proses berdoa bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi saya akan memulai berdoa ini dengan beberapa patah kata, lalu kita semua di sini akan mengikutinya bersama-sama. Ya, doa mulai. Buddha, cukup satu kata. Cukup satu kata. Takut. Tuntunlah hidup kami. Tuntunlah hidup kami. Tulus kami bertobat. Tulus kami bertobat. Bukan reputasi semu Bukan reputasi semu yang kami citrakan. yang kami citrakan. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Benshi释迦牟尼佛. Namo Benshi释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天人师的感谢天人师的阿弥陀佛. 阿弥陀佛。 Ya, sekarang sebelum kita mengakhiri puja bakti kita pada hari ini, kita akan memasuki bagian di mana kita membaca sabda syair kearifan, yang sebelum itu akan dibacakan terlebih dahulu versi Mandarinnya oleh Hong Lasu kita. Dipersilahkan. 我们现在一起来读这个智慧师法句经25。 通过不放逸正念戒律以防备诸根，智者使自己成为一座洪水无法淹没的岛屿。 Ya, sekarang kita bersama-sama membacakan versi Indonesianya dari Dhammapada 25. Ya, kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. 好，那我们今天学习就到这个地方，祝福各位家人平安健康。好，以 Yang 上。 semuanya baik-baik saja. Ya,